Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Sehat? Ada yang sakit? Atau ada yang belum sarapan? Sudah semua? Bagus. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Nah untuk ketuanya, Farel silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih Farel. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, materi IPA dengan KD 3.7 dan 4.7 dengan materi kalor. Kalor mengubah suhu benda. Di sini ada yang tahu apa itu kalor? Iya, kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, kita dapat mengetahui energi panas yang dimiliki oleh suatu benda dengan melakukan suatu pengukuran anak-anak. Nah, semakin tinggi suhu benda tersebut, maka semakin besar pula kandungan kalor yang ada di benda tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu suatu benda, maka semakin kecil pula kalor yang dimiliki oleh suatu benda tersebut. Nah, di sini Ibu akan melakukan suatu percobaan untuk mempermudah kalian memahami dan juga mengerti tentang materi hari ini, yaitu kalor mengubah suhu benda. Topik ini adalah air panas. Air panas ini memiliki suhu yang tinggi, sehingga ia memiliki kandungan kalor yang besar pula. Nah, sedangkan gelas berwarna orange ini berisi air dingin. Air dingin ini memiliki suhu yang rendah sehingga ia memiliki kandungan kalor yang kecil pula. Nah, lalu bagaimana jika air panas ini dan air dingin ini digabung dan dicampur menjadi satu? Apakah akan menghasilkan air panas pula atau menghasilkan air dingin atau malah membuat suatu suhu yang baru? Nah, mari kita lakukan percobaan ini, anak-anak. Ini adalah air panas, kita tuang ya anak-anak. Selanjutnya adalah air dingin, kita tuangkan. Nah, setelah kita campurkan, ternyata air tersebut menghasilkan suatu suhu baru, yaitu airnya menjadi air hangat. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Air panas memiliki sifat cenderung melepaskan kalor. Namun, air dingin memiliki sifat cenderung menyerap kalor di sekitarnya, sehingga saat dicampurkan dengan air panas tadi, air dingin menyerap kandungan kalor yang dilepaskan oleh air panas. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai kalor mengubah suhu benda. Nah, selain kalor dapat mengubah suhu benda, ternyata kalor juga dapat mengubah wujud benda. Nah, di sini ada yang tahu berapa jumlah wujud benda? Ya, benar sekali. Ada 3 wujud benda. Coba sebutkan apa saja. Yang pertama yaitu padat, cair, dan gas. Ya, ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, ketiga wujud benda ini dapat berubah lagi anak-anak menjadi 6 peristiwa perubahan wujud benda. Ini dapat kita lihat di sekitar kita anak-anak. Nah, penjelasannya ada di gambar berikut ini. Nah, dapat dilihat di gambar berikut ada 6 peristiwa perubahan wujud benda. Nah, yang pertama yaitu mencair. Ya, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Dari padat ke cair disebut dengan mencair. Nah, mencair ini sering kita temui di sekitar kita anak-anak. Misalnya saat kalian memakan es krim. Es krim yang semula padat, semula beku, lama-kelamaan pasti akan mencair. Nah, peristiwa itu disebut dengan mencair. Nah, peristiwa perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Nah, membeku ini kebalikan dari peristiwa mencair anak-anak.
Kalau mencair tadi adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Nah, sedangkan membeku ini peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, contohnya adalah saat kita membuat es batu anak-anak. Nah, es batu itu semula berasal dari air yang kita masukkan ke dalam freezer atau kulkas. Nah, lama-lama air tersebut akan mengeras dan membeku sehingga menjadi es batu. Nah, perubahan wujud benda tadi disebut dengan membeku. Nah, peristiwa perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Nah, menguap ini adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke gas. Dari cair ke gas disebut dengan menguap. Nah, contohnya saat kalian memasak air atau kalian memanaskan air dalam panci. Semula airnya penuh, namun lama-kelamaan akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, hal itu dikarenakan air yang wujudnya cair itu menguap, sehingga uap tersebut mengakibatkan berkurangnya air sedikit demi sedikit. Nah, peristiwa itu salah satu contoh peristiwa menguap. Nah, perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun. Nah, mengembun ini adalah kebalikan dari menguap. Kalau menguap tadi adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Nah, kalau mengembun ini dari gas ke cair. Nah, contohnya adalah setiap pagi pasti kalian menemukan embun di tumbuhan atau di daun-daunan, di tanaman. Itu pasti ada embun. Embun bentuknya adalah cair seperti butir-butir air. Nah, selain itu, peristiwa mengembun ini dapat kalian lihat saat kalian memasukkan botol air ke dalam kulkas. Nah, saat kalian keluarkan, pasti botol air tersebut akan basah di sekitar botol. Nah, peristiwa tersebut juga merupakan salah satu contoh peristiwa mengembun. Lalu, peristiwa perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Ya, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat ke gas. Dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Nah, contohnya ibu di sini punya contoh. Nah, contohnya adalah ini. Ada yang tahu ini apa? Iya, kapur barus. Nah, kapur barus ini bentuknya atau wujudnya adalah benda padat. Ya kan anak-anak? Benda padat. Nah, kapur barus ini jika kalian letakkan di dalam lemari atau di ruangan, pasti lama-lama akan mengecil, bahkan habis. Nah, peristiwa ini juga merupakan salah satu contoh peristiwa menyublim anak-anak. Nah, kapur barus yang awalnya benda padat, lama-kelamaan akan menjadi gas sehingga ruangan atau lemari kalian menjadi wangi. Nah, peristiwa perubahan wujud benda yang terakhir atau yang keenam yaitu mengkristal. Ya, mengkristal. Mengkristal ini adalah kebalikan dari menyublim anak-anak. Kalau menyublim tadi adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas, sedangkan mengkristal ini adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat. Nah, contohnya saat kalian memakai parfum atau kalian menyemprotkan pengharum ruangan. Nah, saat kalian memakai parfum itu adalah bentuknya gas. Nah, saat kalian semprotkan ke badan kalian, itu akan terlihat butir-butir padat. Nah, itu adalah salah satu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tadi ada dua materi yang kita pelajari. Yang pertama yaitu kalor mengubah suhu benda. Dan yang kedua adalah kalor mengubah wujud benda. Nah, tadi ada berapa wujud benda? Ya, 6. 6 apa saja? Coba sebutkan. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Nah, sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya materi pada pagi hari ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anak.